Saudari-saudaraku yang terkasih, seperti biasa sebelum melanjutkan dengan bahan yang berikutnya, kita ingat lagi apa yang sudah kita bicarakan dalam percakapan-percakapan yang lalu, supaya percakapan yang baru ini nanti sambung dengan yang sebelumnya. Kita sudah berbicara mengenai yang kita sebut sahabat-sahabat Yesus. Ada nama-nama tokoh-tokoh di dalam kitab suci, di dalam Injil Yohanes, yang boleh kita masukkan di dalam kelompok sahabat-sahabat Yesus itu. Tetapi selain sahabat-sahabat Yesus, juga ada yang boleh kita sebut musuh-musuh Yesus. Kita sudah berbicara mengenai dua kategori, dua kelompok siapa yang boleh disebut musuh-musuh Yesus itu dengan banyak teks. Yang pertama, siapakah mereka? Mereka adalah, tanda petik, orang-orang Yahudi, orang-orang dari Yerusalem, yang pada dasarnya adalah orang-orang yang tertutup. Dan ketertutupan itu disebabkan oleh agama yang menjadi ideologi. Semestinya agama tidak boleh menjadi ideologi, karena agama itu selalu terbuka, sementara ideologi itu tertutup. Bentuk ideologi macam apa yang ada di dalam diri mereka? Wujudnya adalah mereka mempertahankan Sabat sebagai nilai yang mutlak. Sabat. Maka ketika Yesus melakukan sesuatu pada hari Sabat, mereka marah dan akibatnya mereka mau menganiaya Dia. Yang kedua adalah soal teologi yang tertutup. Tentu itu tidak mudah untuk membuat paham tentang Allah menjadi terbuka, tetapi itulah kenyataannya. Ketika Yesus mengatakan bahwa Dia berasal dari Bapa, ini adalah hujat besar terhadap Allah menurut ideologi mereka. Nah, ketika Yesus tanda petik melanggar hari Sabat, menyuruh orang melanggar hari Sabat, mereka ingin menganiaya Yesus. Tetapi ketika Yesus mereka anggap menyamakan diri dengan Allah, dikatakan mereka ingin membunuh Dia. Ini saudara-saudara kita, orang-orang di dalam kitab suci yang boleh disebut sebagai musuh Yesus. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Yesus bagi mereka atau mengenai mereka? Banyak hal yang dikatakan, tetapi yang membuat hati mereka sangat sakit, tertusuk adalah ketika Yesus mengatakan bahwa kalian menyelidiki kitab suci, tetapi kenapa tidak percaya kepada saya? Itu sangat menyakitkan. Mereka ahli kitab suci, diakui oleh masyarakat sebagai ahli kitab suci, tetapi Yesus mengatakan, kamu menyelidiki kitab suci, tetapi tidak tahu apa maksudnya. Sakit hati. Lalu dikatakan juga misalnya pada bab 5 ayat 44. Mereka mencari hormat. Dan bukan kehormatan yang datang dari Allah, tetapi kehormatan yang dicari dari dunia ini. Sehingga puncaknya dari semuanya itu, dari orang-orang yang membenci dan ucapan-ucapan yang tertuju kepada mereka, puncaknya ada pada bab 15 ayat 25. Dikatakan begini, mereka membenci aku tanpa alasan. Di alasannya banyak, tetapi alasan-alasan itu kalau dikumpulkan tidak masuk di akal. Maka kesimpulannya,
Mereka membenci Yesus tanpa alasan. Jadi hidup mereka itu didorong oleh kebencian. Silahkan membayangkan kalau hidup seseorang didorong oleh kebencian, pasti tidak ada apapun yang dapat membuka hati dan pikiran mereka. Karena benci itu kuatnya bukan main, dahsyatnya bukan main. Kita sampai di situ. Sekarang kita ingin lanjut dengan melihat satu peristiwa khusus di dalam Injil Yohanes, yaitu Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25. Yesus menyucikan bait Allah. Nanti akan jelas apa yang akhirnya ingin diwahyukan oleh Yesus dari sini. Dan mereka tetap tidak mau menerima. Kita amati sebentar beberapa hal sederhana. Di bawah judul, kalau kita melihat kitab suci, Yohanes bab 2, ayat 13 sampai 25, itu di bawahnya ada catatan Injil Matius bab 21 ayat 12 sampai 13, Markus 11, 15, 17, Lukas 19 ayat 45 sampai 46. Coba silahkan memperhatikan di dalam Injil Matius, Markus dan Lukas, kisah ini pendek, hanya 2 ayat. Sementara di dalam Injil Yohanes sekurang-kurangnya sampai dengan ayat 22. Dari ayat 13 sampai ayat 22, 5 ayat lebih panjang. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita melihat Injil Yohanes, peristiwa ini diletakkan pada bab 2. Jadi masih di depan, bagian depan. Baru saja Yesus membuat mukjizat di Kana, lalu disusul dengan peristiwa ini. Sementara di dalam Injil yang lain, Lukas, Matius, dan Markus, peristiwa ini agak ke belakang. Pada bab 21 bahkan, Markus bab 11, Lukas bab 19, dan di dalam Injil-Injil 3 itu, peristiwa ini menjadi alasan bagi musuh-musuh Yesus, terutama orang Saduki yang paling dirugikan, menjadi alasan bagi mereka untuk menuntut kematian Yesus. Nah, perbedaan ini yang 3 pendek, yang 1 agak panjang, yang 1 di depan, yang 1 di belakang, ini pasti mengajak kita untuk mencari kemungkinan apa sebetulnya yang khas yang mau disampaikan oleh Injil Yohanes kepada kita pembacanya. Itulah yang ingin kita pelajari. Kita lihat langkah demi langkah. Moga-moga nanti kalau sampai kesimpulan menjadi jelas apa isi dari peristiwa ini. Yang pertama, bagian ini kita bisa bagi menjadi 3 langkah. Yang pertama adalah panggung kisah. Itu ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Ini panggungnya. Terjadi di Yerusalem pada hari raya Paskah. Dalam tanda kurung, mungkin baik kalau diberi catatan kecil ini, kalau membantu, kalau tidak membantu tidak usah diperhatikan. Kembali lagi membandingkan dengan ketiga Injil yang lain. Kalau kita membaca Injil yang lain, Lukas, Matius, Markus, Lukas, Yesus itu selama hidupnya, mulai tampil sampai wafat,
hanya satu kali pergi ke Yerusalem. Di dalam Injil Yohanes, Yesus itu berkali-kali pergi ke Yerusalem. Ini pada bab 2 sudah pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Kita bisa melihat yang lain-lain, nanti bisa dilihat sendiri, misalnya bab 6 ayat 4, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Jadi ketika Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, mukjizat 5 roti 2 ikan, itu dalam perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. 2 kali ke Yerusalem. Bab 7 ayat 3, supaya hal-hal kecil seperti itu menjadi kebiasaan bagi kita untuk memperhatikan. Bab 7 ayat 3. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sementara judulnya bab 7 itu, Yesus pergi ke Yerusalem untuk Hari Raya Pondok Daun. Ke Yerusalem lagi. Satu lagi, bab 12 ayat 12. Bab 12 ayat 12. Diceritakan begini. Judulnya, kita baca saja ayat 12. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah-tengah jalan menuju Yerusalem, pergi ke Yerusalem. Pada hari raya yang besar. Nah, yang mau dikatakan oleh Yohanes adalah ketika Yesus menyatakan dirinya siapakah dia itu, perwahyuan diri itu biasanya terjadi pada hari raya orang-orang Yahudi. Dan tempatnya adalah Yerusalem. Nanti tanda yang paling besar ya akan terjadi di Yerusalem. Itu yang pertama, jadi panggung kisah terjadi di Yerusalem. Peristiwanya diceritakan pada ayat 14 sampai dengan ayat 16. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, kita semua tahu, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambillah semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ini tindakan Yesus. Kita semua sudah hafal kisahnya. Tapi kita coba lihat detailnya. Seringkali kita mengatakan sudah tahu ceritanya, tapi detail-detail yang kecil, ya kalau detail ya pasti kecil ya, sering tidak kita perhatikan. Dan yang menjadikan kita akan menggali lebih dalam dari suatu kisah, kalau kita memperbandingkan yang tadi sudah kita buat, Injil Yohanes dengan Injil yang lain. Kita coba lihat, alasan Yesus melakukan semuanya itu dikatakan pada ayat 16. Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Rumah Bapakku. Jadi kenisah Bait Allah di Yerusalem menurut Injil Yohanes adalah rumah
Bapa. Coba kita perhatikan, kita olahraga balik-balik kitab suci sebentar. Kita lihat apa yang dikatakan di dalam Injil Matius bab 21. Matius bab 21 ayat 12 sampai 13. Bab 21 ayat 12 sampai 13. Dikatakan begini. Ia membalikkan bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa." Jadi di dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan, Bait Allah adalah rumah Bapa-Ku. Di dalam Injil Matius, Yesus mengatakan, rumahku akan disebut rumah doa. Jelas bedanya. Satu lagi, Injil Markus, bab 11, ayat 15 sampai 17. Ayat 17. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa? Tadi di dalam Injil Matius itu titik. Di dalam Injil Markus masih ada lanjutannya. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Berbeda. Nah, perbedaan itu artinya apa? Nah, itulah yang harus kita lihat. Kalau kita bandingkan dulu Matius dan Markus, rumah doa itu kan tidak jelas rumah doa untuk siapa. Kalau kita ingat pembicaraan zaman percakapan kita yang dulu-dulu, bagi Matius itu jelas rumah doa bagi orang-orang Yahudi, jelas. Karena latar belakang Injil Matius sangat Yahudi. Nah, di dalam Injil Markus ditambahi rumah doa untuk segala bangsa. Di rupa-rupanya di belakang kalimat ini, rumah doa bagi segala bangsa, tersembunyi pandangan yang jauh lebih terbuka daripada yang terdapat di dalam Injil Matius, rumah doa dalam tanda kurung meskipun tidak tertulis untuk orang Yahudi. Karena memang bait suci itu baitnya orang Yahudi dan orang yang lain, bangsa lain tidak boleh masuk ke tempat itu. Nah, tapi di dalam Injil Injil Markus ada pandangan yang jauh lebih terbuka, yaitu tempat doa bagi segala bangsa. Itu peristiwanya. Sekarang reaksi terhadap peristiwa itu. Reaksinya berbeda-beda. Ayat 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ini reaksi murid-murid. Tentu murid-murid menurut pandangan Yohanes, karena yang menulis Yohanes. Ayat 17 itu adalah kutipan dari Mazmur 69 ayat 10. Silahkan memperhatikan cara berpikir para penulis kitab suci. Ada satu peristiwa, Yesus menyucikan bait Allah, tidak jelas artinya apa, karena memang peristiwa itu menggemparkan. Bisa ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Nah, salah satu cara yang biasa di dalam kitab suci adalah peristiwa dibaca atau dicari kacamata untuk membacanya.
Dan dengan pengandaian bahwa para penulis kitab suci atau umat murid-murid Yesus zaman itu adalah pribadi-pribadi yang terdidik di dalam kitab suci Perjanjian Lama, maka langsung, peristiwa ini kok mengingatkan akan kata-kata yang ada di dalam Mazmur bab 69 ayat 10. Jadi murid-murid Yesus menafsirkan, kalau Yesus sampai melakukan itu bukan karena marah, bukan karena iri, bukan karena penasaran, tetapi alasannya adalah cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Moga-moga jurus ini dapat dipahami. Suatu peristiwa membuat orang bertanya-tanya, mengartikan peristiwa itu apa? Murid-murid membacanya dengan terang kitab suci. Nah, yang lain-lain, orang-orang Yahudi, ayat 18. Orang Yahudi membacanya bagaimana? Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Coba perhatikan kata yang seringkali kurang kita perhatikan, tanda manakah? Tanda, kata itu penting sekali di dalam Injil Yohanes. Kalau kita ingat, akhir dari peristiwa di Kana, pada bab 2 ayat 11, kata itu dipakai. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Tanda. Dan tanda itu dihubungkan dengan apa? Kalimat berikutnya, bab 2 ayat 11. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Moga-moga jelas hubungannya. Orang-orang Yahudi minta tanda. Dan Yesus sudah memberikan tanda yang pertama di Kana. Dan tanda itu menunjukkan kemuliaannya. Nah sekarang ayat 18, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami supaya engkau bahwa engkau berhak bertindak demikian. Nah perhatikan sekarang kuncinya. Jawab Yesus kepada mereka. Nah ini mengartikan tindakan Yesus itu, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini gaya salah paham yang biasa kita lihat di dalam peristiwa wanita Samaria dan sebagainya, salah paham. Yesus bicara mengenai bait Allah yang adalah dirinya sendiri, sementara orang-orang Yahudi itu berpikir sangat fisik. Bait Allah yaitu yang didirikan oleh Salomo, yang sudah dihancurkan oleh tentara Romawi. Nah, salah pahamnya mulai pada ayat 20. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan kau dapat membangunnya dalam 3 hari? Salah paham. Nah, ketika salah paham berlangsung, mulailah penjelasan. Tetapi yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkannya. Jadi bagaimana? Kita bicara tentang tanda. Peristiwa di Kana adalah tanda pertama
yang menyatakan kemuliaannya. Orang Yahudi selanjutnya minta tanda. Tanda yang diberikan oleh Yesus adalah rombak bait Allah ini. Dan itu berarti adalah kematiannya. Sesudah 3 hari dan sebagainya tadi, dikatakan pada ayat 22, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Moga-moga kesimpulan yang akan ditarik ini agak jelas. Kalau karena itu tanda yang pertama yang menunjukkan kemuliaan Yesus, tanda yang sangat menentukan, yang paling menentukan itu mana? Nah, jawabannya ada di sini. Tanda yang paling utama, dan masih harus disambungkan, yang menunjukkan kemuliaannya yang sempurna adalah ketika tanda petik kenisah itu dirombak, ketika Yesus mengalami sengsara dan wafatnya. Itulah tanda yang terakhir, tanda yang menunjukkan kemuliaannya yang sempurna. Kalau tanda yang pertama itu karena tanda yang pertama sudah menunjukkan kemuliaannya, tanda puncak adalah wafat dan kebangkitan Yesus yang menyatakan kemuliaannya yang sempurna, yang menyatakan kasih-Nya yang sehabis-habisnya. Itulah sebabnya pada pendahuluan kisah sengsara, akhir hidup Yesus, bab 13 ayat 1, dikatakan begini, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba. Sementara di dalam peristiwa di Kana itu dikatakan saatku belum tiba. Belum. Nah, ketika saatnya tiba, yaitu hari-hari Yesus yang terakhir di Yerusalem, ia dikatakan di sini, ia mencurahkan, ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Kalau dibandingkan dengan Kana dan peristiwa kematian Yesus, jelas, Kana tanda yang pertama menyatakan kemuliaan, baru pertama, karena saatnya belum tiba. Tanda yang terakhir adalah wafat dan kebangkitannya, saatnya sudah tiba, kemuliaannya menjadi sempurna. Disalib, kemuliaan Tuhan menjadi sempurna. Moga-moga tidak terlalu berbelit-belit. Masih satu, yaitu mengenai bait Allah yang adalah rumah Bapakku. Ini kira-kira maksudnya apa? Kita minta bantuan, boleh ya minta bantuan kepada teks lain untuk membandingkan, yaitu dari surat Rasul Paulus. Pandangannya berbeda, tetapi bisa saling membantu untuk saling menjelaskan. Surat pertama kepada orang Korintus, bab 3, ayat 17. Moga-moga tidak terlalu berbelit-belit. Moga-moga. Bab 3, ayat 17, 1 Korintus. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, ini bait Allah kaitannya dengan yang tadi bait Allah di dalam Injil Yohanes, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi beda ya, bait Allah adalah kamu di dalam surat Rasul Paulus. Sementara di dalam Injil Yohanes, bait Allah adalah rumah Bapakku.
Bagaimana kita mau merenungkan dua ayat yang berbeda ini? Kita coba. Kalau tidak jelas ya, nanti diulang-ulang, moga-moga menjadi jelas. Kenisah Bait Allah yang sudah ada sejak dalam zaman Perjanjian Lama, itu setiap kali dicemarkan. Ketika orang-orang umat Allah Perjanjian Lama, khususnya raja-raja, mulai tunduk dengan berbagai macam alasan kepada bangsa-bangsa lain yang Allahnya bukan Yahweh. Bangsa-bangsa lain itu kan mempunyai ilah-ilah, dewa-dewi. Dewa-dewi kesuburan dan sebagainya, jauh lebih menarik daripada mungkin Yahweh yang tidak kelihatan itu. Oleh karena itu raja-raja yang tertarik kepada entah apa dari bangsa lain, antara lain dewa-dewi mereka, membawa patung-patung dewa-dewi itu ke Yerusalem dan dimasukkan ke Bait Allah. Itu yang namanya pencemaran Bait Allah. Paulus itu dianggap juga menghujat, mencemarkan Bait Allah, karena mengajak orang bukan Yahudi masuk ke Bait Allah. Itu gagasan dasarnya. Jadi Bait Allah yang adalah kudus, seharusnya kudus, karena di situ Tuhan bersemayam, dicemarkan oleh masuknya dewa-dewi, patung-patung dewa-dewi ke tempat ibadah itu. Itu terjadi dalam Perjanjian Lama, itu terjadi pada zaman Yesus. Menyangkut Paulus juga. Sehingga kita minta bantuan lain lagi ke surat Rasul Yohanes yang pertama, bab 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Jadi urut-urutan pikirannya seperti itu. Bait Allah itu adalah kudus. Di dalam sejarah umat Allah, orang-orang yang memuja dewa-dewi lain memasukkan, atau pemimpin yang memuja dewa-dewi lain memasukkan patung-patung ke Bait Allah. Itulah berhala. Itulah pencemaran Bait Allah. Penulis surat kepada Yohanes, hati-hati terhadap berhala. Nah, dalam perjalanan waktu, ketika kita berusaha, ketika katakanlah para penafsir kitab suci berusaha untuk memahami gagasan yang tersembunyi di belakang ini, muncullah langkah-langkah seperti ini. Jadi ini tafsiran. Lalu nanti kesimpulannya seperti apa? Moga-moga kalau tafsirannya jalan-jalan ini tidak begitu jelas, tidak apa-apa, nanti kesimpulannya yang terakhir aja yang diharapkan jelas. Ada 3 langkah. Yang pertama, Taman Firdaus itu digambarkan sebagai tempat yang suci. Kita bisa membacanya misalnya di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 10 sampai 12. Firdaus adalah tempat yang kudus. Allah bersemayam di sana. Apa yang terjadi? Jadi kata kuncinya adalah kudus itu. Kenisah adalah kudus, Firdaus adalah kudus. Ke Taman Firdaus, di Taman Firdaus terjadilah peristiwa ketika manusia melanggar perintah Allah. Kenapa melanggar perintah Allah? Karena ia ingin menjadi seperti Allah. Menyangkal diri
sebagai ciptaan. Itulah dosa. Itulah menajiskan. Kalau bait Allah yang kemudian itu dinajiskan karena ada berhala masuk ke situ, patung dewa-dewi. Firdaus dinajiskan ketika manusia berdosa mencemarkan tempat kudus itu karena dia melanggar perintah Allah. Moga-moga penyejajaran ini tidak membingungkan. Jadi ada tempat kudus dibuat tidak kudus karena dosa. Intinya itu. Israel misalnya. Israel itu di dalam berbagai macam tempat di dalam kitab suci disebut kudus. Misalnya bab 19 kitab Keluaran ayat 6. Kitab Keluaran bab 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus seperti bait Allah adalah bait kudus. Lalu dosa. Israel seperti halnya manusia pertama melakukan dosa. Dengan cara apa? Dengan cara tidak berpegang pada perjanjian. Di mana itu dapat kita temukan? Misalnya, kitab Nabi Yeremia bab 2 ayat 7. Kitab Nabi Yeremia bab 2 ayat 7. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Jadi, Taman Firdaus itu kudus. Israel itu kudus. Kenisah itu kudus. Tetapi yang kudus itu dinajiskan oleh tanda petik pelanggaran manusia, oleh dosa manusia. Di Taman Eden, di Taman Firdaus, manusia pertama berdosa. Israel yang kudus dicemarkan, dinajiskan oleh bangsa yang melanggar perjanjian. Tempat yang kudus dinajiskan oleh dosa manusia. Nah, sekarang mudahnya bagaimana? Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kenisah itu adalah kamu. Nanti hubungannya dengan kenisah adalah rumah Bapakku. Kesimpulannya kira-kira begini. Manusia menurut Rasul Paulus adalah bait Allah yang semestinya kudus. Kenisah Allah, rumah Bapa. Menurut bahasa Yohanes, rumah Bapakku. Allah bersemayam di dalam diri manusia. Itu seharusnya. Tetapi manusia tidak taat kepada Allah yang ada di dalam dirinya. Jadi manusia itu kenisah yang kudus karena Allah bersemayam di dalam hati manusia. Semestinya manusia yang adalah kenisah yang kudus itu taat kepada Allah yang bersemayam di dalam hatinya. Ternyata tidak. Tidaknya bagaimana? Yaitu dengan melanggar, dengan berdosa, dan dosa itu intinya nanti di dalam Injil Yohanes namanya adalah keserakahan. Surat kepada orang Efesus bab 5 ayat 5.
dari keserakahan yang ada di dalam diri manusia yang disamakan dengan berhala, itulah muncul berbagai macam dosa manusia. Kita lihat ya, Efesus bab 5 ayat 5. Efesus bab 5 ayat 5. Rasul Paulus mengatakan begini, "Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala." Jadi kalau tadi kenisah itu dimasuki berhala berupa patung, manusia yang adalah bait kudus itu dimasuki watak yang tidak bagus yang namanya keserakahan itu. Dan keserakahan itulah yang menjadi sumber dari segala macam dosa manusia. Itu manusia, kita-kita ini. Nah, sekarang kembali kepada Yohanes. Kembali kepada Injil Yohanes. Kristus adalah kenisah yang baru. Bapa ada di dalam Dia. Dan Yesus tidak membiarkan dirinya yang adalah kenisah itu dimasuki oleh berhala. Kalau manusia kita-kita ini kudus, tetapi membiarkan diri kita, bait kita itu dimasuki oleh berhala. Dari situ muncul segala macam kejahatan. Yesus, manusia, yang dikatakan di dalam, kok masih ini ya, rombak bait Allah ini. Yesus menyamakan diri dengan bait Allah, rombak bait Allah ini. Yang dimaksudkan adalah tubuhnya. Yesus adalah bait Allah, rumah Bapa, yang tidak mengizinkan apapun masuk di dalam dirinya. Ia taat seutuhnya kepada Bapa, ia dikuasai seutuhnya kepada Bapa. Itulah bait Allah yang kudus, manusia baru atau apapun namanya, yang menjadi tanda yang terakhir yang menyatakan kemuliaan Bapa atau kemuliaan Yesus sendiri. Jadi moga-moga jelas maksudnya, jelas perbedaannya. Kalau Rasul Paulus mengatakan bait Allah adalah kamu, maksudnya adalah kita ini bait Allah yang kudus semestinya, tetapi kita dimasuki oleh yang namanya berhala seperti bait Allah di Yerusalem sering dimasuki oleh berhala-berhala berupa patung lembu, patung apa lagi. Yesus menyamakan diri dengan bait Allah, rombak bait Allah ini. Yesus adalah bait Allah juga, tetapi tidak seperti bait Allah yang dikatakan oleh Paulus. Yesus bait Allah tidak pernah dicemarkan, tidak pernah dikuasai oleh apapun selain oleh ketaatannya kepada Bapa. Itu bedanya apa yang dikatakan oleh Paulus dan apa yang dimaksudkan oleh Yohanes. Dan itu adalah tanda yang terakhir yang menyatakan kemuliaannya yang sepenuhnya ketika saatnya sudah tiba. Dengan demikian, kita dapat melihat gagasan ini sebagai landasan untuk merenungkan panggilan kita. Kalau kita disebut kita
murid-murid Yesus, siapapun kita dalam status apapun, mempunyai panggilan yang sama, yaitu bertumbuh menuju kesempurnaan kekudusan. Karena apa? Karena kita sudah dianugerahi kekudusan itu. Tetapi rahmat kekudusan itu dirusak oleh kita sendiri. Namun kita sudah ditebus oleh tanda yang terakhir ini, oleh Sang Bait Suci yang tidak tercemar oleh apapun. Itu sebetulnya sama dengan mengatakan kita dipanggil untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Moga-moga dengan demikian agak menjadi lebih jelas apa makna dari peristiwa di Bait Suci menurut Injil Yohanes. Kepada kita diwahyukan, Yesus adalah Bait Allah yang sejati. Oleh Yohanes dikatakan begitu. Kita pinjam kata-kata Paulus, kita adalah Bait Allah. Kita diharapkan menjadi Bait Allah yang semakin serupa dengan Yesus, tentu berkat karya penebusan Tuhan. Dengan demikian, kita selesai dengan berbicara mengenai tanda petik musuh-musuh Yesus. Kekuatan yang menolak, yang tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai tanda terakhir yang menyatakan kemuliaan. Dengan demikian kita selesai dengan percakapan yang keempat, bagian yang keempat. Masih ada beberapa waktu, kita mulai saja dengan percakapan yang kelima, pokok percakapan yang kelima. Pokok percakapan yang kelima ini hanya mencoba menjelaskan apa yang namanya berhala, apa yang namanya pencemaran, apa yang namanya musuh-musuh Yesus itu, dengan kata-kata khas yang kita temui di dalam Injil Yohanes. Jadi kita semakin mendalami lagi, memperluas pemahaman kita mengenai kekuatan-kekuatan yang melawan Sang Sabda. Intinya kan, Sang Sabda itu telah menjadi manusia. Seharusnya ketika kita menerima Sang Sabda itu, hidup kita diubah oleh Sang Sabda. Tetapi selain kekuatan yang mengubah membaharui, ada kekuatan lain. Terpersonalisasi dalam musuh-musuh Yesus. Orang Yahudi, orang Yerusalem, dan sebagainya. Nah, sekarang akan kita lihat beberapa kata khusus di dalam Injil Yohanes yang tidak terdapat di dalam Injil-Injil yang lain. Jadi sekarang yang kita lihat hanya melihat beberapa kata itu yang mengungkapkan dinamika spiritual yang kalau tidak diperhatikan akan membuat kita seperti orang-orang Yahudi yang membenci tanpa alasan. Beberapa kata, ada 3-4 kata. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kata dosa. Kata dosa. Nah, kalau kita memperhatikan Injil Yohanes, kata ini dipakai di dalam berbagai macam bentuk. Nah, sayangnya tidak sangat jelas di dalam teks bahasa Indonesia, termasuk yang sudah terjemahan baru. Tetapi kalau membaca teks yang bahasa Inggris misalnya, terjemahannya sudah jauh lebih tepat. Maksud saya begini, silakan lihat Injil Yohanes bab 20, ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni.
Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini dosa. Ini tunggal atau jamak ini? Tunggal. Hanya dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, satu. Kalau jamak mestinya mengampuni dosa-dosa orang. Beda. Nah, di dalam teks bahasa Indonesia, kita hanya mempunyai kata dosa. Seharusnya kata ini bentuknya jamak. Siapa yang mengampuni dosa-dosa orang? Dan dosa-dosa orang adalah tindakan-tindakan konkret yang salah. Melanggar, katakanlah, semangat cinta kasih, banyak dosa-dosa itu. Nah, di dalam Injil Yohanes ada yang bentuknya itu tunggal, bukan jamak. Kita ambil misalnya bab 1 ayat 29. Yohanes bab 1 ayat 29. Nanti kalau mau mencek dengan edisi yang berbahasa asing lalu akan kelihatan. Bab 2 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Menghapus dosa dunia, satu, tidak banyak. Lebih jelas, pada bab 16 ayat 8 sampai 9. Bab 16 ayat 8 sampai 9. Ini belajar membaca dengan lebih teliti. Bab 16 ayat 8 sampai 9. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Bukan akan dosa-dosa, akan dosa. Kebenaran dan penghakiman. Nah, sekarang inti artinya dosa dalam arti tunggal itu apa? Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ini dosa. Kalau dosa-dosa itu adalah tindakan-tindakan yang konkret, yang banyak jenisnya. Kalau dosa dalam arti tunggal adalah tetap tidak percaya meskipun sudah melihat tanda. Ini dosa tunggal. Dan dari dosa tunggal itu akan muncul berbagai macam dosa-dosa yang lain. Mungkin sekali lagi lebih mudah kalau kita membandingkan dengan faham yang berbeda. Maksud saya faham dalam Injil yang berbeda. Kalau kita melihat, misalnya kita bandingkan dengan Injil Lukas ya, salah satu pembanding. Lukas itu sangat menekankan dosa sosial. Sehingga kalau dia bicara tentang pertobatan, yang dibicarakan kebanyakan adalah pertobatan sosial. Daripada omong begitu saja, kita lihat Injil Lukas bab 3, ayat 10 sampai 14. Ini yang namanya dosa sosial yang harus ditanggapi dengan pertobatan sosial. Ayat 10. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya.
Barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jadi dosa sosial di balik ini adalah orang yang tidak peduli terhadap sesamanya yang berkekurangan. Itu dosa sosial. Pertobatan sosial adalah berbagi. Yang kedua, ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Kita semua tahu pemungut cukai itu adalah dosa pengkhianatan, menarik, memeras bangsanya karena ingin menjilat bangsa penjajah. Lalu dikatakan begini, jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Yang ketiga, dosa sosial lain, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Ini dosa-dosa sosial yang sangat ditekankan di dalam Injil Lukas. Kalau di dalam Injil Yohanes, khususnya dosa dalam bentuk tunggal, bukan jamak, itu artinya adalah sikap yang meskipun sudah melihat tanda-tanda yang begitu jelas, yang menunjukkan kemuliaan Allah, tetap tidak percaya kepada Yesus. Dan itu nanti artinya adalah disorientasi hidup secara mendasar. Karena apa? Karena tidak percaya kepada Yesus menurut teologi renungan Yohanes, itu sama dengan tidak mengakui ketergantungannya kepada Allah. Itulah yang namanya serakah sebetulnya. Dasarnya itu. Manusia pertama itu dosanya adalah serakah itu, ingin seperti Allah padahal dia ciptaan. Orang yang berdosa dalam arti tunggal adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang yang tidak mengakui ketergantungannya kepada Allah, dan membiarkan berhala, keserakahan memimpin hidupnya, disorientasi hidup secara mendasar. Moga-moga itu jelas. Jadi dosa dalam Injil Yohanes ada dalam bentuk jamak, ada dalam bentuk tunggal. Yang berbahaya adalah yang berbentuk tunggal ini, karena itu disorientasi dasar. Kita sampai di sini dulu, kita lanjutkan perjumpaan yang akan datang. Makasih.